البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karya Asy-Syaikh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi Atsabahullah. Sekarang kita masuki halaman 28. Halaman 28 ini pembahasan seputar ar-rifqu bil aulad, lemah lembut terhadap anak-anak. Jadi seorang bapak atau ibu pastikan tidak keras terus dengan anaknya. Kadangkala harus ada yang namanya lemah lembut, harus ada yang namanya canda, harus ada yang namanya kasih sayang. Karena kalau anak itu sejak kecil menghadapi seperti itu, orang tua keras, kemudian orang tua suka menyakiti anaknya, mukul anaknya, bahkan pukulannya bukan pukulan didik, pukulan yang bahkan sekali pukul pingsan anaknya misalkan. Paham ya? Karena mungkin anaknya bandel itu ya, sabar barakallahu fiik. Sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya, doa jangan lupa. Aslahakallah, Allahu yu'inuk, a'anakallah. Doa-doa yang baik buat anak kita. Jangan malah dibentak-bentak, kemudian setiap hari bentakan aja yang dengar anak tadi. Anak bisa kena mental. Kalau seorang anak sudah kena mental, itu biasanya punya jiwa balas dendam. Paham ya? Kalau sudah punya jiwa balas dendam, begitu bapaknya tua, ibunya tua, dia nggak peduli. Karena dulu merasa ketika kecil dihina, disakiti, dikerasi oleh orang tuanya. Paham ya? Cuman dalam hal tersebut bukan berarti membiarkan anaknya melakukan kemungkaran. Tetap kita nasihati, tetap kita arahkan, tapi dengan cara yang terbaik. La ifrat wala tafrid. Ketika usia 7 tahun perintah untuk salat. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Kata Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia berapa? 7 tahun, belum dewasa 7 tahun. Tapi untuk mendidik biar tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib gitu loh. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah anak tersebut kalau nggak mau sholat ketika usia 10 tahun. 10 tahun belum dewasa juga. Tapi kenapa dipukul? Pukulan yang mendidik agar dia sadar, oh ini wajib. Jadi sudah dididik sejak usia 7 tahun tadi, bayangkan itu. Usia 10 tahun kok belum waktunya sholat, kok dia nggak mau sholat, dipukul boleh. Pukulannya mendidik biar dia sadar. Mafhum? Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka ketika tidur. Jadi kalau yang punya anak, ada perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, ketika usia 10 tahun mulai pisah ranjang. Dipisah ranjangnya maksudnya itu anak laki-laki sendiri, anak perempuan sendiri, walaupun belum dewasa, agar terbiasa, agar tidak terjadi perkara-perkara yang tidak baik. Mafhum? Ini termasuk syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca hadisnya. Halaman 28. Jaa fi sahihain min hadits Ummi Qais binti Mihsan annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaihi. Artikan,
Telah datang dalam Sahihain dari hadisnya Ummi Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, bahwasanya suatu ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW membawa anak kecil miliknya. Jadi anaknya yang masih kecil dibawa. Ini ibnin saghirin, berarti anak kecilnya anak laki-laki. Karena ini beda dengan jariyah. Hukum dalam masalah fikihnya beda. Masalah anak kecil laki-laki dengan anak kecil wanita, maksudnya ketika bayinya. Hukumnya kaitan dengan masalah najis atau tidak air kencingnya itu. Paham? Nah ini diperhatikan baik-baik ini. Waktu itu Ummu Qais bintu Mihsan datang kepada Rasulullah SAW membawa anaknya, anak laki-lakinya yang masih kecil, lam yakulit ta'am, ini penting ini. Yang belum makan apa? Makanan, masih ASI. Nanti karena kaitannya dengan hadis, kalau anak kecil laki-laki yang belum makan makanan lain kecuali ASI, itu air kencingnya barakallahu fiik najisnya ringan, sehingga cukup dipercikin, disiram. Paham ya? Dibersihkan, nggak perlu cuci. Mafhum? Beda dengan anak kecil perempuan jariyah. Anak kecil bayi perempuan itu mau makan makanan lain atau masih minum ASI, dicuci. Paham bedanya? Terbedakan loh ya. Misalkan antum gendong anak kecil bayi perempuan ngompol tembus misalkan kena pakaian kita najis, cuci. Bedanya kalau anak laki-laki tadi selama dia masih ASI, makanan pokok dia belum makanan yang lain, maka ketika kencing area yang terkena air kencing tadi cukup dibersihkan pakai air. Itu bedanya. Tetap najis, cuma ringan najisnya. Beda atau sama? Beda. Jangan sampai bilang sama loh ya, beda ini. Nanti kita lihat hadisnya biar tambah jelas. Tapi kalau anak kecil ini masih minum ASI, nanti sudah makan biskuit. Masih minum ASI, sudah makan biskuit, makan sosis, ya kan, makan nugget misalkan. Nah itu sudah mulai seperti apa? Anak bayi perempuan tadi itu. Dicuci pakaiannya kalau terkena air kencingnya. Mafhum? Itu dibahas dalam masalah fikih. Bukan di sini pembahasannya. Cuman anak nukilkan sedikit biar nanti nggak bingung. Karena kaitannya dengan barakallahu fiik, anak kecil tersebut, anaknya Ummu Qais bintu Mihsan dibawa kepada Rasulullah SAW dalam keadaan belum makan makanan. Paham maksudnya? Masih ASI makanan pokoknya. Fa'ajlasahu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mendudukkan anak tadi fi hijrih, di pangkuannya. Masya Allah, berarti menunjukkan beliau sangat sayang dengan anak kecil ya. Didudukkan di pangkuannya, disayang. Fabala ala saubih, kemudian tiba-tiba anak tadi kencing di atas pakaiannya. Syahidnya ini nanti kalau dalam masalah fikih loh ya. Kalau dalam masalah ini syahidnya Rasulullah mendudukkan tadi ya, mendudukkan anak kecil di atas pangkuannya. Sayang, lemah lembut. Mafhum? Nah, fabala ala saubih, kemudian kencing di atas pakaiannya. Fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Penting ini. Kemudian Rasulullah langsung meminta agar didatangkan oleh air. Akhirnya beliau memercikin, disiram dipercikin itu, walam yaghsilhu, beliau tidak mencucinya. Ada pertanyaan, najis atau tidak? Tetap najis, cuma ringan, mukhaffafah najisnya. Paham? Tetap najis, cuma ringan kalau anak kecil laki-laki yang belum makan makanan lain, dia masih minum ASI. Tapi kalau anak perempuan, walaupun dia minumnya ASI kemudian belum makan makanan yang lain, seperti orang dewasa. Kenapa kok beda ya? Itu syariat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dibahas dalam kitab fikih nanti. Bisa dipahami? Syahidnya di sini Rasulullah mendudukkan anak kecil di pangkuannya. Sayang, lemah lembut terhadap anak. Mafhum? Nanti disebutkan bahwa itu keterangannya sangat bagus sekali. Sayangnya seorang bapak atau ibu terhadap anaknya bukan berarti semua keinginannya diturutin. Itu penting itu. Karena kadang-kala ada orang yang keliru dalam memaknakan dan juga keliru dalam menafsirkan. Semua keinginan anak harus diturutin, itu nggak benar. Kadang-kala anak itu ingin perkara yang kalau itu dinilai oleh syariat maksiat. Anaknya minta boneka, Mi, tolong belikan boneka, Bi, tolong belikan boneka. Itu permintaan yang sifatnya kalau kita perhatikan boneka ada kepalanya. Jangan diturutin, diarahkan arah yang lain. Belikan mobil-mobilan, atau mungkin bunga, atau gambar, atau istilah pohon yang istilahnya apa, mainan-mainan yang bentuknya pohon. Jangan dibelikan boneka. Karena kebanyakan orang itu main perasaan, terutama para ummahat, para akhwat yang mereka sensitif sekali, sensitif pada hati mereka, sehingga sangat sayangnya perkara maksiat dia turutin, keliru. Kalau masalah boneka ini bukan sembarangan, boneka itu berhala bukan?
Berhala cuman beda bahannya dari kain. Kalau patung-patung pinggir jalan dari ada batu, dari kayu, dari besi, dari kain. Masa berhala masukkan rumah? Katanya Sunni Salafi, rumah banyak boneka. Begitu masuk langsung boneka panda besar itu. Allahul musta'an. Dikondisikan barakallahu fiik. Nah, Allahul musta'an. Harus ada reaksi. Harus ada gerakan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Tahu syariat, amalkan. Paham ya? Ini bukan sembarangan karena anak jumpai. Mungkin antum jumpai juga sebagian orang karena bermudah-mudahan. Itu larangannya lo gambar atau boneka kan bukan gambar katanya. Patung kok gimana? Ini parah lagi kan? Allah musta'an. Kalau mau cari boneka yang nggak ada kepalanya kalau ada. Kalau belum ada diadakan. Paham ya? Anak kecil itu paling senang kalau misalkan minta boneka udah kain itu antum untel-untel itu, kainnya diuntel-untel itu, nah ini boneka tanpa kepala senang dia. Seperti permainan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu. Kain, nah dibikin apa? Semacam kayak boneka, kayak kuda-kudaan itu, tapi apa? Tidak ada kepalanya. Mafhum? Nah, ma'ruf lah kain yang antum saksikan atau dibikin kayak bayi-bayian itu kan, nggak ada kepalanya itu kan, simple, padat, syar'i. Daripada dibelikan boneka akhirnya harus apa? Harus menggal kepalanya lagi. Jangan bermudah-mudahan lo ya. Malaikat nggak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawanya, apalagi patung. Allah musta'an. Ekstrim gimana? Syariat ekstrim gimana? Ekstrim itu yang nggak mau taat dengan syariat. Paham? Nah, anak pribadi siap kalau antum jumpai di rumah anak ada boneka, tegur. Antum juga siap juga. Di rumah antum ada boneka, padamkan tuh kepala, patahkan, bismillah. Nah, itu syariat seperti itu. Bukan permainan. Malaikat nggak masuk, malaikat. Masa malaikat mau masuk dihalang-halangi? Mendolimi nggak berarti? Mendolimi kalau anak kecil itu tergantung orang tuanya sebenarnya. Jangan orang tuanya nurutin semua keinginan anak gitu loh. Pak belikan boneka, belikan boneka. Pak belikan kaos yang gambar Hello Kitty, belikan kaos Hello Kitty, gambar Hello Kitty. Paham maksudnya? Kita yang mengarahkan yang terbaik, insya Allah ada, bisa, solusinya banyak. Cuman kadang perasaan itulah yang mereka nggak kuat. Wah nggak enak ini anak kecil. Kalau kita nanti kalau kita arahkan seperti ini seperti itu, jangan. Anak kecil itu barakallahu fiik, sejak kecil antum arahkan terbaik, insya Allah sampai tumbuh dewasa dia akan mengenal kebaikan. Dan ini terbukti ketika antum menghapus gambar makhluk bernyawa, kepalanya antum hapus, tunjukkan di hadapan anak antum, anak kita sejak kecil ya. Nanti lama-lama ketika dia tumbuh dia tahu mana yang perlu dihapus. Antum beli makanan, beli minuman, beli sabun, ada gambar kepalanya, tunjukkan nih, fadhal. Nggak mungkin dia menghapus kakinya, pasti dia menghapus kepalanya. Terdidik sejak kecil, PAUD, pendidikan anak usia dini. Iya nggak? Nah, Ahlus Sunnah harus punya PAUD juga walaupun syar'i PAUDnya. Nggak perlu barakallahu fiik, diresmikan syar'i. Nah, pendidikan anak usia dini sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat di sini. Syarahnya ditambah jelas. Qala Asy-Syaikh Faisal Al-Hashidi atabahullah syarah. Dalal haditsu ala istihbabi rifqi bil aulad mahma hasala minhum. Penting. Hadis ini menunjukkan bahwasannya disunnahkannya berlemah lembut kepada anak-anak mahma hasala minhum. Bagaimanapun apa yang terjadi dari mereka. Anak kecil kadang-kadang menjengkelkan juga kadang-kala ya. Kita lagi tidur enak-enaknya, kemudian apa? Anak kita bawa apa namanya itu? Sapu yang untuk nyapu lantai itu, dimasukkan ke hidung ini kadang biasanya. Itu kalau kita jengkel kan marah, tapi karena itu anak kecil sabar. Paham ya? Lagi santai-santai tidur, tiba-tiba dinaikin apa? Badannya oleh anaknya, sabar. Nah, sudah kita lewati kemarin kan, Rasulullah ketika sholat aja pernah, ya kan? Salah satu cucunya naik di atas apa? Nah, pundak Rasulullah SAW, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasannya beliau waktu itu nggak langsung menyuruh dia turun, nunggu dulu sampai turun sendiri, ya kan? Menunjukkan apakah sayangnya seorang bapak kepada anaknya. Lihat ini, siyama fis sab'il ula, terlebih-lebih lagi 7 tahun pertama. 7 tahun pertama, nah bukan dimanja loh ya, dimanja kalau berseberangan dengan syariat haram. Maksudnya di 7 tahun pertama ini perlu perhatian penuh, paham ya? Nah, dididik yang baik-baik, insya Allah terbukti nanti ketika setelah 8 tahun atau setelah 7 tahun itu insya Allah anak itu akan baik kalau didikannya di awal baik. Mafhum? Zaman sekarang kan dikenal dengan zaman yang penuh dengan apa? Teknologi canggih. Anak nangis sedikit kasih HP,
nih HP ini. Nah, akhirnya suatu ketika untuk menenangkan anak itu biar nggak nangis itu nggak bisa kecuali HP itu. Ujung-ujungnya apa? Besar pun pengennya HP aja. Nah, ini dikondisikan karena terbukti di luar sana ada kisah-kisah nyata. Jadi anak kecilnya sejak kecil itu udah dikasih HP Android itu loh ya. Kemudian setelkan game lagi. Bukan murotal, game. Ya, sejak kecil lah nge-game. Anak kecil tadi. Bayangkan itu. Sampai ketika anaknya rewel, nangis, dibikin untuk diam, tenang, nggak bisa kecuali HP. Ini sebagai gambaran buat kita ya, jangan sampai terlalu larut dalam hal tersebut. Kadangkala sama ibunya sama bapaknya nggak masalah tunjukkan murotal, didengarkan murotal pakai HP tadi nggak masalah. Tapi kalau begitu nangis langsung dihadapkan game di hadapannya jangan. Itu merusak nanti, merusak akhlak dan moral. Lah kalau anak itu udah main game, kalau diajak bicara misalnya mau nggak biasa? Nggak mau. Assalamualaikum, diam aja dia. Fokus ke game tadi itu. Ya banyak seperti itu kan. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Merusak moral dan akhlak tadi itu. Allahul musta'an. Naam. Apalagi yang parah itu malah orang tuanya main game, anaknya sampingnya. Wah, itu parah lagi itu. Jangan. Permainan game bisa haram kalau sampai melanggar syariat. Maksudnya bagaimana? Gara-gara game dia nggak sholat, haram. Gara-gara game dia akhirnya apa? Sholatnya terlambat, malam nge-game terus sampai jam 3 malam masih game lagi. Paham ya? Adzan pertama masih game, adzan subuh masih game. Akhirnya begitu adzan kumandang tidur dia. Sholat subuhnya terlambat. Haram. Paham ya? Kalaupun tidak sampai meninggalkan amalan-amalan yang lain itu termasuk perbuatan sia-sia juga. Tinggalkan. Barang game seneng banget. Ya enggak? Sampai main game matanya rusak itu ada juga. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan. 7 tahun pertama perhatian penuh. Faqad qil waladuka amiruka sab'un wa asiruka sab'un wa waziruka sab'un. Masya Allah, lihat ini. Sampai-sampai dikatakan anakmu itu pemimpinmu 7 tahun, tawananmu 7 tahun, dan menterimu 7 tahun. Selama 7 tahun itu pertama itu, didik baik-baik. Lucu-lucunya biasanya kan, lucu, kadang canda dengan kita ya kan. Kadang kita lagi sholat tiba-tiba dia naik di atas punggung kita, sabar. Ya. Kemudian kita mau belanja kadang minta ikut juga. Harus dikondisikan semuanya barakallahu fiik, letakkan di tempatnya. Jangan pernah mendidik dengan cara ekstrim, nanti kena mental akhirnya frontal. Allahul musta'an. Na'am. Wa hadza min ahsanil kalam wa ajmah. Ini termasuk apa? Ungkapan yang paling bagus dan paling mencakup. Anak kecil ketika usia 7 tahun pertama, pastikan perhatian penuhnya, jangan sampai keliru. Karena anak itu tergantung dengan kedua orang tuanya. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanih au yunasiranih au yumajjisanih. Itu dalilnya itu. Setiap orang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah suci. Namun kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tergantung kedua orang tuanya. Wah, nggak enak Ustaz kalau anak kita nggak sekolah umum, nggak enak gimana? Enak kan, nggak bayar, ya nggak? Sekolah umum bayar, ya kan? Sebulan berapa sudah, ya kan? Uang gedungnya belum bayar lagi, ya kan? SPP-nya berapa? Anak kecil barakallahu fiik. Kalau orang tuanya itu paham untuk mendidiknya sejak awal, di awal permulaan, jangan pernah dimasukkan sekolah umum. Kita yang pernah mencicipi bagaimana setelah tahu, pengennya dulu nggak usah sekolah itu loh, iya kan? Setelah mencicipi bertahun-tahun, setelah sadar tahu sunnah, kok dulu sekolah ya? Karena ternyata manfaatnya itu dikit sebenarnya. Dunianya itu hampir semuanya orang nggak sholat, orang nggak sekolah pun bisa gitu loh. Paham ya? Nah, perkara dunia itu orang kalaupun nggak sekolah pun bisa. Sekarang ijazah antum kemana coba? Yang pernah sekolah itu? Ijazah anak antum sekalian kira-kira sangat bermanfaat atau tidak? Bisa dikatakan hampir semuanya tidak bermanfaat kecuali, paham ya barakallahu fiik, dia yang penting siap kerja bismillah, tanpa ijazah pun bisa. Jualan tahu, tempe, jualan es teh, jualan pisco ya kan, jualan pisang, jualan cilok, jualan apa aja halal ya kan. Perlu ijazah nggak kira-kira? Nggak perlu. Misalkan ada di antara antum masih ragu, wah kayaknya perlu nih Ustaz, ijazahnya harus. Kalau nggak punya ijazah nggak bisa kerja. Anak pinjamin ijazah anak. Kalau harus terpaksa harus pinjam, paham ya? Anak di rumah, anak nggak sombong ya.
punya 2 ijazah S2, S1 sama S2, SD dan SMP, nggak dipakai. Bayangkan itu. Intinya barakallahu fiik, ini sekedar selingan. Jangan pernah termakan syubhat tetangga kita. Anakmu bagaimana? Sekolah di mana? Mana ijazahnya? Rapotnya mana? Naik kelas nggak? Gitu aja panik. Tetangga kita ngoceh, biarin, assalamualaikum, tinggalkan udah. Nanti di akhirat itu tetangga kita ikut campur, ya nggak? Di akhirat nanti tetangga kita ini nggak ikut campur. Kita yang ngurus anak kita. Siap mentalnya siapkan. Tahan perasaan, tempatkan pada tempatnya. Perasaan letakkan pada tempatnya. Jangan dikit-dikit main perasaan tapi tidak pada tempatnya. Ini penting loh ya. Karena sebagian orang kadang minder dengan tetangganya ngomong gitu lah, takut gemetaran ya, anak kita bagaimana ya nanti ke depannya. Kok bingung gitu loh. Jalani aja sudah. Suruh hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, perkara dunia ngelihat tahu. Bisa insyaallah. Ya kan? Nallahul musta'an. Sekedar selingan. Biar nggak pening kepalanya kalau dengar tetangganya ngomong kayak gitu. Karena biasanya ada yang ngomong gitu biasanya, tetangga yang usil itu ada juga. Anakmu di mana? Sekolah enggak? Ijazah mana? Rapotnya mana? Dan naik kelas belum? Pertanyaan kayak gitu. Kita lihat lagi. Wal amiru amirun lahu jahun wa manzilah. Masya Allah. Pemimpin itu tetap pemimpin. Dia punya kedudukan dan punya apa? Punya barakallahu fiik martabat. Manzilah jahatnya artinya sama, kedudukan. Biasanya anak itu usia segitu, itu kalau minta sesuatu pasti biasanya kalau nggak diturutin nangis. Kayak pemimpin itu loh, pokoknya dikit-dikit turutin, ya kan? Minta sosis, kalau nggak dibelikan nangis, belikan sosis. Misalkan, ya, minta makanan ini, agar-agar misalkan, kalau nggak dibelikan nangis biasanya, sampai diturutin. Makanya dipermisalkan amir, pemimpin, 7 tahun pertama itu. Ya, tapi ingat, permintaan-permintaan yang berseberangan syariat jangan pernah diturutin. Apalagi menjelang Idul Fitri. Beli apa biasanya? Petasan, mercon, ya kan? Jangan diturutin. Kembang api bagaimana? Hindari. Itu termasuk apa? Nyanyikan harta juga itu. Kalau permainan-permainan jangan yang kayak gitu modelnya. Paham ya? Mau kembang api, mercon, petasan, bismillah, hindari. Paham ya? Karena apa? Karena jangan sampai anak kita terbiasa dengan apa? Permainan-permainan sifatnya nggak bermanfaat seperti itu. Paham ya? Kalaupun membelikan permainan-permainan yang murah harganya, ya kan, nggak terlalu makan harta yang banyak, mobil-mobilan yang sederhana, cukup. Kalau mercon, petasan jangan. Karena kita lihat di luar sana banyak yang kalau pas menjelang Idul Fitri itu beli mercon, petasan sampai jutaan itu. Bukan ratus jutaan loh itu ya, yang besar sekali itu. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Qala Nawawi rahimahullah taala, fihi an-nadbu ila husnil mu'asyarah wal lin wattawadu' warifqi bis-sighar wa ghairihim. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, di dalam hadis ini ada an-nadb, anjuran, motivasi untuk berbuat baik dalam bermuamalah, dalam bergaul. Walin, lemah lembut, wattawadu', rendah diri, warifq, lemah lembut, bis-sighar, dengan anak-anak kecil. Mafhum? Ini anak-anak kecil loh ya. Anak-anak kecil kadang-kala perlu yang namanya lemah lembut dan kasih sayang. Ketika dia melakukan kemungkaran, kita tegur, bukan karena kita benci, itu karena sayang, ya enggak? Anak kecil kita misalkan melakukan perbuatan maksiat, kita tegur, kemudian kita arahkan, ini enggak boleh, ini haram misalkan. Itu bukan karena benci, bukan, karena sayang. Jadi pahami, jangan sampai anak tersebut tidak paham mana yang halal, mana yang haram. Itu maknanya. Bukan berarti ketika melakukan kemaksiatan gak ditegur, dibiarkan, masih kecil. Ini ungkapan yang keliru. Karena kadang-kala ada ungkapan yang mengatakan anakmu terus dinasihati itu melakukan perbuatan kemaksiatan, biarkan aja, itu masih kecil katanya. Kalau masih kecil dibiarkan, nanti siapa yang ingatkan? Paham ya? Justru karena masih kecil diingatkan itu loh ya. Anak kita ketika melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dia kan nggak tahu, ingatkan. Ini haram, nggak boleh misalkan. Misalkan biasanya anak kecil kan suka gambar ya, suka gambar, kita tahu gambar bonekanya, gambar apa? Gambar manusia ada kepalanya. Haram ini, nggak boleh nih, harus tegas itu. Karena apa? Kalau nggak ditegur nanti lama-lama dia suka gambar terus. Kenapa sih kok ini sangat ditekankan sekali masalah gambar ini? Kesyirikan pertama kali muncul zaman Nabi Nuh alaihissalam masalah apa? Gambar itu loh, makanya jangan sembarangan. Teriak-teriak akidahnya lurus, tapi dakwah pakai YouTube. Gambarnya mana mas? Tauhidnya mana? Katanya muwahhid katanya.
Muwahhid malah menggunakan sarana kesyirikan pertama kali muncul zaman Nabi Nuh. Jangan ambil satu sisi, ninggalin sisi yang lain. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengambil semua aspek, semua sisi. Akidahnya lurus, manhajnya jangan belak-belok, lurus juga. Kita lihat lagi. Yang terakhir, wa qala Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa yustafadu minhu, diambil faedah dari hadis tersebut, ar-rifqu bil atfal. Lemah lembut dengan anak, kadang canda, kadang bermain dengan anak kita, itu wajar dan boleh. Bahkan itu mendidik agar anak itu memiliki hati yang lembut. Wasabru ala ma yahdus minhum, dan bersabar atas apa yang terjadi dari anak di antara mereka. Mungkin kadang anak itu ya main-main, ya kan ribut, kita lagi mau istirahat, ribut, teriak-teriak, itu kadang kalau kita nggak sabar emosi biasanya, ya kan? Wah, tapi sabar, itu anak kecil, dinasihati, jangan ribut, insya Allah nurut nanti lama-lama, paham ya? Nah, wa adamu mu'akhadatihim, dan juga tidak menghukum mereka. Jadi kadang-kadang perlu nasihat kok, nggak usah dihukum, nasihati dulu, dinasihati dulu, kemudian bagaimana perkembangannya. Kalaupun menghukum, ingat-ingat, kalaupun menghukum, pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik saja. Apalagi ketika usia 10 tahun tadi itu, kalau nggak mau sholat, dididik. Hukuman pun hukuman pukulan tidak menyakitkan. Li'adami taklifihim, karena mereka belum terbebani syariat. Anak-anak kecil kan belum paham kan, belum terbebani syariat kan. Jadi kalau misalkan kita langsung kita pukul, main pukul, nanti kena mentalnya. Kalau sudah kena mentalnya biasanya takut dan nggak nurut. Ketemu orang tuanya, apalagi bapaknya, takut dia. Wah, seperti itu. Hati-hati ya. Semuanya diletakkan pada tempatnya. La ifrat wala tafrid, nggak berlebihan, nggak pernah meremehkan. Yang terakhir, wa min durari Abil Fathah Al-Busti rahimahullah taala, pantun ini, kun riqal bashari innal hurra zinatuhu sahifatun wa 'alaiha al-bashar unwanu wa rafiq rifqa fi kulli al-umuri falam yandam rafiqun wa lam yudammimhu insanu. Artinya, jadilah kamu itu manusia yang budak. Maksudnya budak itu dalam artian itu tunduk, kemudian nggak seperti orang yang merdeka, sehingga seakan-akan punya kedudukan. Lihat itu, innal hurra zinatuhu sahifah. Sesungguhnya orang yang merdeka itu, nah perhiasannya hanya catatan saja. Si fulan merdeka karena bukan budak. Wa 'alaihal bashar unwanu, dan dia itu barakallahu fiik hanya mendapatkan nama saja. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya barakallahu fiik, kalaupun dia adalah seorang budak, paham ya? Bukan orang yang merdeka, tapi pasti akan memiliki sifat yang lembut. Wa rafiq rifqa, dan dampingilah dengan kelemah lembutan fi kulil umur, pada semua perkara. Falam yandam rafiqun, niscaya teman pun enggak akan menyesal, walam yudamihum insanu, dan orang pun enggak akan mencela dia. Karena kebaikan, kelemah lembutan itu ketika ada pada semua perkara, itu akan memperindah perkara tersebut. Sebagaimana hadis yang sahih, hadisnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan memperindah sesuatu tersebut, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan sesuatu tersebut akan apa? Akan rusak dan juga jelek. Oleh karena itu kelemah lembutan, terkhususkan ketika mendidik anak, itu sangat penting dan jangan sampai hilang dari diri kita. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.